Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mualim Akbar Yusuf, guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sukoharjo. Di sini saya akan menyampaikan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara merupakan aktivis pergerakan nasional, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Sepak terjang beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan, memperoleh pendidikan bagi anak bangsa, membuat hari kelahiran beliau dikenang sebagai Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei. Tujuan pendidikan menurut KHD, pendidikan dan pengajaran adalah sesuatu yang saling berkaitan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran bertujuan untuk memberi ilmu untuk kelancaran hidup. Pendidikan memberi tuntunan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bila dikolaborasikan, pengajaran dan pendidikan mempunyai tujuan sebagai usaha untuk mempersiapkan dan persediaan untuk hidup dengan arti yang seluas-luasnya. Sehingga dapat diartikan bahwa pendidikan dan pengajaran memiliki tujuan untuk membentuk seorang siswa yang merdeka, yaitu manusia yang tergantung pada dirinya sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri karena ilmu yang mereka miliki. Pendidikan harus menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun kodrat anak yang ada pada diri mereka, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam menentukan laku kodrat anak, KHD mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun, dan anak diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai. Petani bertugas untuk menjaga agar biji yang tumbuh di tempat yang subur mendapat air dan cahaya yang cukup sehingga dapat tumbuh dengan optimal. Pendidik dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, akan tetapi tidak kehilangan arah dan membahayakan anak. KHD juga mengingatkan pendidik untuk terbuka, akan tetapi harus tetap waspada. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengikuti kodrat zaman. Walau zaman bergerak maju dan banyak budaya yang bisa kita tiru, pendidik harus tetap memfilter budaya yang ditiru agar sesuai dengan nilai budaya lokal bangsa Indonesia. Anak bukanlah kertas kosong yang harus digambar sesuai dengan keinginan kita. Anak adalah tulisan samar-samar yang harus ditebalkan berdasarkan kekuatan kodratnya masing-masing. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama anak. Pendidikan yang menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman harus tetap memperhatikan lokal sosial budaya yang ada di Indonesia. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Keluarga merupakan ekosistem kecil yang paling sempurna untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Tempat anak mendapat tuntunan, teladan, pengajaran dari orang tua. Budi pekerti merupakan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa yang menjadikan anak untuk menjadi dirinya sendiri atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Pandangan diri saya sebagai seorang pembelajar dan pembelajar
Sebagai seorang pendidik, saya harus bisa menuntun siswa berdasarkan kodratnya masing-masing. Menuntun dengan memberi kebebasan terhadap mereka, akan tetapi dengan tidak melupakan lokal sosial budaya Indonesia. Memberikan contoh budi pekerti yang baik kepada siswa dan melalui pendidikan ikut berperan menjadi salah satu bagian dalam membentuk kebudayaan nasional yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia.